Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sahrani Henda Gaisa dengan NIM A12 2020 Izinkan di sini saya mempresentasikan hasil dari kerja kerja individu saya, yaitu perancangan sistem elektronik Customer Relationship Management atau IRCM berbasis web pada studi kasus coffee shop kalau kopi. Di sini terdapat daftar isi, lalu selanjutnya itu yaitu pendahuluan, latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang terbilang dalam signifikan sehingga bisa berubah dunia dari segala sektor kehidupan baik di bidang pendidikan, kesehatan, politik, dan perdagangan. Dengan mengadopsi atau memanfaatkan teknologi informasi dapat diyakini bahwa bisnis atau usaha seseorang akan berjalan dengan lancar. Lalu, Gelo Kopi sendiri adalah sebuah coffee shop yang secara resmi beroperasi pada 16 Maret 2019. Eee, Kalau kopi berasal dari kata kelok dan kopi. Istilah kalau kopi ini sangat sederhana sekali, yaitu diambil dari tempat berdirinya coffee shop, yaitu dari pelekan dan menu utama yang disuguhkan yaitu kopi. Maka terciptalah perpaduan kelok dan kopi atau kelok kopi. Konsep coffee shop yang mereka buat adalah konsep rumahan dengan nuansa alam yang menyejukkan mata. Coffee shop ini menyediakan minuman yang berbahan dasar dari kopi dan berbagai cemilan makanan dan perusahaan kalau Shopee menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan Gojek, Shopee Food untuk melaksanakan proses bisnis yang berlangsung masih konversi konversional sehingga perusahaan ini sering mengalami masalah khususnya di bidang layanan pembayaran, layanan pengelolaan penurunan order. Dan selain itu, informasi detail yang lengkapnya sehingga pelanggan mengalami kesulitan untuk tren produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Masalah-masalah yang terjadi di coffee shop kalau kopi ini dapat menghambat jalannya proses bisnis dengan baik. Maka, di sini saya menggunakan aplikasi berbasis web mampu mengelola layanan pemenuhan, dan mengelola transaksi pembayaran dan membuat laporan yang efektif dan efisien. Lalu, tujuan, eee Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana cara analisis dan merancang sistem informasi pada coffee shop kalau kopi. Dengan adanya sistem informasi manajemen ini diharapkan dapat mengefektifkan dan mengefisienkan pengelolaan data di bagian pemesanan. Selain itu, mengintegrasikan data-data yang diharapkan juga dapat mempercepat proses pengajian informasi untuk bahan acuan coffee shop kalau kopi. Metode penelitian ini dengan metode Pitches dan dikembangkannya sistem yang baru, maka diharapkan akan terjadi peningkatan-peningkatan yang berhubungan dengan analisis pitches, yaitu performance, information, economics, control, efficient, dan service. Lalu selanjutnya dalam bab 2 ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada strategi pemasaran. Pengertian strategi ini yang pengertian strategi. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur strategi. Lalu selanjutnya ada fungsi strategi, ada penerapan strategi, ada hierarki strategi, ada pengertian pemasaran. Pemasaran sendiri yaitu proses kegiatan yang berkaitan dengan beberapa faktor yaitu faktor sosial, ekonomi, budaya, dan managerial. Lalu selanjutnya ada konsep pemasaran. Di sini konsep pemasaran meliputi keinginan, kebutuhan, produksi, peminatan, utilitas, nilai, kepuasan, transaksi, pertukaran, serta hubungan pasar. Lalu selanjutnya di sini ada pengertian strategi pemasaran. Lalu ada coffee shop sendiri, yaitu kedai kopi pertama yang tercatat pada tahun 1475. Lalu di sini juga selanjutnya ada bab 3 yaitu ada analisa dan desain. Analisa sendiri ada pemodelan proses bisnis yang sedang berjalan. Usaha rintisan ini sudah berjalan lama dengan produk utama adalah kopi. Produk-produk yang ditawarkan oleh coffee shop kalau kopi sangat beragam, mulai dari makanan berat hingga makanan ringan, begitupun minuman dari kopi hingga milkshake, hingga harga yang ditawarkan juga beragam dan sangat bersahabat. Di sini ada rich picture. Pada rich picture tersebut terdapat arus
arah informasi pelaku, keterhubungan antar pelaku, fokus utama pelaku, ada fokus utama pelaku dan kebutuhan pelaku yang belum terpenuhi. Untuk narasinya sendiri, pada gambar 2 menjelaskan situasi coffee shop kalau kopi yang berbentuk rice fitur di mana dijelaskan tentang pelaku-pelaku yang terlibat dalam aktivitas pemesanan pelaku yang terlibat dalam pemilik, bagian kasir, bagian koki, bagian pelayan, konsumen, distributor memberikan pemetaan tentang perkaitan pelaku-pelaku di coffee shop, kedai kopi, apa yang diketahui pelaku, peran pelaku, dan keadaan yang menggambarkan kebutuhan setiap pelaku yang belum terpenuhi. Selain itu, digambarkan penanganan kegiatan pemesanan belum terkomputerasi setelah repager terbentuk, maka dapat dilihat situasi realitas yang terjadi di kafe pada masa sekarang. Lalu selanjutnya adalah BPMN. Dalam proses pelayanan sendiri, BPM ini terdapat dalam proses pelayanan yang sedang berjalan. Yang sedang berjalan adalah pelanggan datang ke coffee shop, memilih tempat duduk, lalu waiter mendatangi meja pelanggan, lalu pelanggan memilih makanan yang dipesan, dan masih masih dalam proses pelayanan yang manual. Lalu untuk proses pembayarannya tersendiri juga masih eee, dalam metode dalam proses manual, yaitu waiter memberikan kertas bon dan memesan order ke karyawan, kasih membuang kertas bon dan lainnya. Lalu proses laporan keuangan juga masih menggunakan sistem manual. Lalu untuk metode PC sendiri, untuk mengenali sistem yang lama, permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga sistem yang lama tidak berfungsi, sistem yang lama akan diganti dengan sistem yang baru. Yang pertama ada kinerja atau performance. Performance adalah kemampuan yang menekan terhadap kinerja hasil kerja sistem baru sehingga menjadi efektif. Di sini ada sistem lama dan sistem baru. Tugas yang dari sistem lama, tugas-tugas yang dan beban kerja karyawan lebih banyak. Untuk sistem barunya, tugas dan beban karyawan lebih sedikit dan lebih ringan. Lalu di sini ada informasi. Dalam sistem lama, informasi yang diperlukan misalnya data dapat dalam waktu yang cukup lama karena proses pencarian data masih membutuhkan arsip-arsip yang ada. Lalu untuk sistem baru, informasi yang diperlukan lebih cepat diperoleh, yaitu dengan sistem searching data penjualan, maka informasi data dapat langsung yang dapat diketahui. Lalu untuk ekonomi, dalam sistem lama, pemborosan biaya dalam menggunakan kertas dan alat-alat tulis yang digunakan untuk menyimpan dokumen karena jika terjadi kesalahan tidak dapat digunakan lagi dan data yang salah tidak dapat diedit. Lalu untuk sistem baru dengan sistem yang aplikasi web akan menghemat waktu menggunakan kertas, alat tulis ataupun perlengkapan penyimpanan dokumen yang terjadi kesalahan masih dapat diedit dan diperbaiki. Lalu selanjutnya adalah kendali atau kontrol. Kendali atau kontrol sendiri digunakan untuk meningkatkan kinerja sistem, mendeteksi penyalahgunaan sistem yang menjamin keamanan data dari pihak luar. Pada coffee shop kalau kopi terdapat adanya pengendalian yang kurang maksimal. Salah satunya di antara adanya kurangnya pengendalian yang terdapat pada sistem informasi sirkulasi perpustakaan sehingga data dan laporan yang dihasilkan kurang terjamin. Dengan adanya pengawasan menggunakan sistem baru serta pengendalian yang dilakukan diharapkan sistem akan lebih terkendali. Lalu selanjutnya adalah efisien. Dalam sistem lama dengan beban kerja yang banyak maka melibatkan banyak sumber daya. Lalu dengan sistem yang baru dengan beban kerja yang sedikit maka melibatkan sedikit sumber daya. Lalu selanjutnya adalah pelayanan atau service. Dalam sistem lama, pelayanan informasi yang diperlukan membutuhkan waktu yang lama. Lalu untuk sistem yang baru, waktu yang dibutuhkan lebih singkat dan cepat. Lalu bab 3 adalah desain sistem. Proses bisnis ECRM usulan yang pertama adalah BPMN. Di sini saya menggunakan aplikasi web. Jadi pelanggan memilih tempat duduk lalu membuka aplikasi atau scan barcode yang telah terdapat dalam tersebut, lalu memilih makanan minuman, lalu bisa menyesuaikan harga pembayaran. Lalu, akan laporan tersebut akan secara otomatis, masuk dalam
Sistem aplikasi web. Ini terdapat BBM transfer dan usulan. Lalu untuk proses pembayaran, pelanggan memilih pembayaran pada aplikasi web, lalu QR kode atau bisa dengan membayar langsung. Lalu selanjutnya adalah laporan terakhir, maka di sini adalah kasir membuka aplikasi dalam aplikasi admin web tersebut, mengecek seluruh laporan penjualan, lalu akan secara otomatis melakukan inbox pembelian dan penjualan dalam kasir tersebut. Lalu pembeli menerima laporan keuangan akhir yang datang sebagai dasar dalam menentukan keputusan. Lalu selanjutnya adalah use case. Di sini ada use case yaitu admin, pembeli, dan kasir. Di dalam deskripsinya sendiri, admin mengelola data pribadi, data menu, data meja, data pemesanan, data kasir, data pembayaran, dan data laporan. Untuk pembeli sendiri, pembeli dapat melihat daftar menu, mengolah pesanan, dan menerima konfirmasi pemesanan dan pembayaran. Lalu untuk kasir sendiri dapat mengelola data pembayaran dan mengelola data laporan. Selanjutnya, di sini terdapat diagram use case skenario, lalu use case diagram admin sendiri, lalu use case diagram pelanggan. Lalu untuk selanjutnya adalah tampilan desain interface. Interface sendiri merupakan satu tampilan visual sebuah aplikasi sebagai media untuk mengantarkan hubungan antar sistem dan pengguna user. Untuk menampilkan user interface juga harus memperhatikan beberapa aspek, salah satunya pemilihan perpaduan warna dengan pertanyaan psikologi penggunaan atau user. Yang pertama terdapat halaman home di sini. Di sini ada halaman home dan ada kategori makanan dan minuman. Lalu halaman tampilan login. Di sini langsung login dan passwordnya adalah password dari meja tersebut. Username-nya adalah udah terdapat dalam keterangan dalam meja masing-masing. Lalu tampilan halaman registrasi. Di sini ada registrasi untuk pemesanan. Lalu ini tampilan halaman profil admin. Lalu di sini ada tampilan data pesanan. Di sini ada nomornya, nama pemesanan, uh, terus tanggal pemesanan, batas pembayaran, aksi. Lalu di sini juga ada halaman makanan dan minuman. Lalu di sini terdapat tampilan halaman tambahan makanan atau minuman yang ingin ditambah. Lalu bisa merubah minuman. Lalu keempat adalah kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam merancang suatu sistem informasi berbasis web pada coffee shop, kalau kopi perlu mengetahui terlebih dahulu berbagai macam hal yang berhubungan dengan proses sistem yang sedang berjalan saat ini, baik itu dari segi kekurangan maupun kelebihannya. Dengan adanya rancang bangun aplikasi pemesanan berbasis web ini, dapat mempermudah antara pihak pembeli dan pihak petugas. Sistem ini mempunyai jenis pelayanan di antara pemesanan makanan dan minuman melalui aplikasi web yang disediakan. Terdapat daftar pusaka dan lampiran. Sekian, terima kasih atas presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.